Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana peristiwa transkripsi pada prokariotik terjadi. Dan pada video kali ini mari kita pelajari bagaimana proses transkripsi pada eukariotik terjadi serta pembeda peristiwa transkripsi antara prokariotik dengan eukariotik. Seperti yang saya singgung di video sebelumnya, daerah DNA yang kemudian ditranskripsikan menjadi satu molekul RNA kita kenal sebagai unit transkripsi. Pada prokariotik, unit transkripsi ini bisa terdiri atas beberapa gen. Jadinya satu unit transkripsi itu bisa berasal dari beberapa gen yang saling bersebelahan. Namun, pada eukariotik, mayoritas satu gen itu satu unit transkripsi. Artinya satu unit transkripsi hanya dihasilkan dari satu gen saja. Ini pembeda pertama antara peristiwa transkripsi pada prokariot dan eukariot. Pada prokariot, unit transkripsi bisa terdiri atas beberapa gen, sedangkan pada eukariot, unit transkripsi pada umumnya terdiri atas satu gen. Dan ingat, unit transkripsi adalah daerah DNA yang akan menghasilkan satu molekul RNA ketika transkripsi terjadi. Sekarang mari kita lihat enzimnya. Sama halnya dengan peristiwa transkripsi pada prokariotik, pada eukariotik peristiwa transkripsi juga membutuhkan enzim. Namun bedanya adalah pada prokariotik, enzim yang terlibat dalam peristiwa transkripsi hanya satu macam, yaitu RNA polimerase, yang mampu mentranskripsikan berbagai gen yang ada di genom prokariot tersebut. Namun pada eukariotik ternyata RNA polimerasenya setidaknya ada 5 macam. Ada RNA polimerase 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang fungsinya sama-sama mentranskripsikan DNA menjadi RNA, namun gen yang ditranskripsikan berbeda-beda. Sekarang mari kita lihat promotornya. Seperti yang kita ketahui, peristiwa transkripsi itu terjadi diawali di daerah promotor. Dan seperti yang kita pelajari di video sebelumnya, pada promotor prokariotik, strukturnya cukup sederhana. Kemudian di sana ada dua daerah konsensus, yaitu daerah min 10 dan daerah min 35. Daerah min 10 kaya akan AT sebagai titik awal dibukanya bubble transkripsi. Daerah min 35 sebagai daerah yang dapat dikenali oleh faktor sigma. Nah, sekarang ini merupakan promotor yang dapat ditemukan pada eukariotik. Ternyata urutannya lebih kompleks. Di daerah min 20 ada daerah konsensus yang urutannya TA-TA-AA. Nah, daerah ini dikenal juga sebagai tata box. Nah, mungkin sebagian dari kita pernah mendengar ya tata box. Nah, tata box ini merupakan daerah yang jaraknya sekitar 20 nukleotida sebelum titik awal transkripsi terjadi. Kemudian daerah lain yang terkenal adalah CAAT box yang letaknya jaraknya 80 basa dari titik awal transkripsi. Yang sekuen konsensusnya adalah GCCAATCT. Selain Tata Box dan CAAT Box juga ada 2 GC Box dan 1 Octamer Box. Sehingga perbedaan antara promotor prokariot dan eukariot adalah pada eukariot lebih kompleks dan lebih banyak konsensus sequence-nya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke peristiwa transkripsinya. Seperti yang kita pelajari, peristiwa transkripsi itu kan terdiri atas 3 tahapan utama, yaitu peristiwa inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada prokariotik, peristiwa inisiasi hanya melibatkan 3 tahapan utama, yaitu RNA polimerase menempel pada promotor, kemudian daerah promotor terbuka untingnya, dan pembentukan ikatan fosfodiester di antara basa-basa RNA yang baru terbentuk. Dan juga telah kita pelajari, RNA polimerase tersebut bisa langsung menempel pada daerah promotor tersebut. Nah, hal berbeda terjadi pada eukariotik.
Pada eukariotik, RNA polimerase itu tidak bisa langsung menempel pada DNA. Dia membutuhkan beberapa protein lain yang dikenal sebagai faktor transkripsi dasar. Atau bahasa Inggrisnya adalah basal transcription factor. Nah, faktor-faktor transkripsi dasar ini harus menempel terlebih dahulu ke daerah promotor dan barulah RNA polimerase bisa menempel pada daerah promotor tersebut. Nah, sekarang mari kita pelajari bagaimana proses menempelnya RNA polimerase tadi. Dan kita akan mempelajari RNA polimerase yang umum terlibat dalam peristiwa transkripsi gen-gen di dalam inti sel kita, yaitu RNA polimerase 2. Seperti yang saya singgung tadi kan ya, RNA polimerase pada eukariot itu ada 5. Dan RNA polimerase 2 merupakan RNA polimerase yang mayoritas terlibat dalam peristiwa transkripsi pada gen-gen di inti sel kita. Nah, peristiwa pertama pada proses inisiasi pada transkripsi eukariotik adalah diawali dengan menempelnya faktor transkripsi dasar yang diberi nama TF2D yang melekat atau menempel di tata box. TF2D itu singkatan dari TF itu transcription factor. Faktor transkripsi. 2 itu karena polimerasenya adalah RNA polimerase 2. Sedangkan D ini simbolnya saja. Karena nanti ada A, B, C, D dan sebagainya. Ya, jadinya diawali dengan menempelnya faktor transkripsi TF2D pada daerah tata box. Nah, TF2D ini juga ketempelan beberapa protein-protein kecil. Selanjutnya, TF2A ikut bergabung di kompleks ini. Kemudian diikuti oleh TF2B yang ikut menempel. Lalu akan diikuti oleh TF2F. Namun sebelum TF2F menempel di sini, TF2F itu sudah menempel dengan RNA polimerase. Sehingga secara kasarannya kita bisa mengatakan TF2F ini membawa RNA polimerase ke kompleks ini. Begitu ya. Jadinya awalnya TF2D nempel, kemudian diikuti oleh TF2A, kemudian diikuti oleh TF2B, lalu TF2F dan polimerase 2 datang bersama. Selanjutnya akan diikuti oleh TF2E. Setelah itu peristiwa inisiasi selesai. Begitu. Jadinya TF-TF ini, faktor transkripsi ini harus menempel terlebih dahulu di promotor, barulah RNA polimerase datang. Setelah RNA polimerase datang, maka nanti unting ganda ini dibuka oleh TF2H juga. Kemudian nanti peristiwa transkripsi berjalan, kemudian RNA polimerase juga akan berjalan pada tahapan elongasi. Nah, itu pembeda selanjutnya ya. Pada inisiasi di prokariot, RNA polimerase bisa langsung menempel di promotor. Pada eukariot, RNA polimerase tidak bisa langsung menempel. Harus didahului oleh faktor-faktor transkripsi dasar. Sekarang elongasi. Elongasi pada prokariot dan eukariot sama. Terjadi penambahan basa RNA di ujung 3. Dan template yang digunakan hanyalah salah satu unting saja. Gelembung transkripsi juga tidak bertambah besar. Dan ikut berjalan ketika RNA polimerasenya turut berjalan. Namun di sini bisa kita lihat ujung 5 dari mRNA ini akan ketambahan tutup atau cap. Capnya mengandung metilguanin atau metilguanosin. Sehingga dikenal juga sebagai 7-mg cap. Nah, ini pembedanya lagi dengan prokariot. Pada prokariot ujung 5-nya ya sudah tidak diberi apa-apa. Namun pada eukariot ujung 5 akan ketempelan cap 7-mg. Nah, fungsi cap 7-mg ini setidaknya ada 2 yang utama. Yang pertama adalah menjaga RNA hasil transkripsi ini dirusak oleh enzim nuklease di dalam inti sel. Jadi di dalam inti sel ini ada enzim yang dapat mendegradasi RNA. Di sitoplasma juga. Nah, enzim ini dinamakan nuklease. Nah, cap-mg ini melindungi RNA ini untuk agar tidak didegradasi atau dirusak oleh nuklease tersebut. Fungsi kedua dari cap-mg ini adalah terlibat ketika translasi nanti.
Nah, Mg ini akan berinteraksi dengan kompleks translasi, kompleks inisiasi dari translasi. Ya, jadinya selain melindungi RNA dari nuklease, Cap Mg juga berperan sebagai komponen yang dapat berinteraksi dengan faktor inisiasi translasi. Oke, ini pembeda selanjutnya antara prokariot dan eukariot. Kemudian RNA akan disintesis, RNA semakin panjang hingga akhirnya masuk ke tahapan terminasi. Apakah terminasi pada eukariot dan prokariot sama? Ternyata jawabannya berbeda. Kalau kita ingat ya, pada prokariot peristiwa terminasi melibatkan sinyal terminasi. Sinyal terminasi itu terdiri atas urutan nukleotida yang berulang namun berkebalikan sehingga nanti akan membentuk struktur hairpin. Dan struktur hairpin tersebut kemudian diikuti oleh daerah yang kaya kaya U. Karena templatenya mengandung kaya A. Banyak A. Nah, sekarang kita pelajari peristiwa terminasi pada eukariot. Nah, ternyata seperti ini. Pada eukariot, ketika RNA polimerase mencapai sini, mencapai daerah yang akan terminasi berakhir, dia tetap berjalan terus. Padahal RNA-nya nanti akan dipotong di daerah sini. Ujung RNA itu di sini, namun polimerase tetap berjalan cukup jauh. Sehingga nanti akan mensintesis daerah yang kaya dengan GU, guanin dan urasil. Nah, kemudian daerah di antara GU rich kaya GU dengan daerah yang mengandung sekuen AAUAA ini ada daerah yang dinamakan sebagai endonucleotic cleavage. Di sini nanti akan dipotong. Begitu ya. Jadinya RNA polimerase ini akan mensintesis RNA. Daerah sini akan menghasilkan AAUAA. Daerah sini mengandung banyak guanin dan urasil. Di antara daerah AAUAA dan GU ada titik pemotongan. Sehingga ada enzim yang akan memotong daerah ini. Berbeda dengan prokariot. Pada prokariot berhentinya atau terjadinya terminasi itu akibat terbentuknya struktur hairpin. Nah, pada eukariot terminasi terjadi dengan melibatkan enzim. Enzim yang nanti akan memotong RNA ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Apakah berhenti sampai sini? Ternyata tidak. Selanjutnya, ujung 3 ini akan ketambahan rantai yang tersusun atas basa adenin yang sangat panjang. Sehingga dinamakan poli A. Karena dia berada di ujung 3, maka diberi nama ekor. Sehingga namanya polyateil. Dan penambahan ujung A ini dikenal sebagai poliadenilasi. Begitu ya. Nah, ini merupakan gambaran peristiwa terminasi pada eukariot. Diawali dengan pemotongan di daerah sini, kemudian diikuti oleh penambahan poli A. Nah, fungsi poli A ini adalah melindungi RNA sehingga lebih stabil ketika di sitoplasma. Sehingga tidak mudah terdegradasi. Itu fungsi poli A ya. Selain dia juga berperan sebagai istilahnya pengarah ketika dia akan keluar, RNA ini akan keluar ke sitoplasma. Oke, itu ya pembeda selanjutnya pada peristiwa transkripsi, khususnya pada peristiwa terminasi. Dan menariknya, pada eukariotik, RNA yang dihasilkan ini juga bisa mengalami editing, diedit. Nah, salah satu contoh yang paling mudah peristiwa editing RNA ini ketika kita belajar ekspresi gen apolipoprotein. Apolipoprotein itu protein yang terlibat dalam transport lipid di dalam darah dan di sel-sel yang lain. Di dalam pembuluh darah ya. Terlibat dalam peristiwa transport lipid. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Protein apolipoprotein ini dikode oleh gen ini. Di hati, gen ini akan ditranskripsikan menjadi mRNA yang tidak diedit. Bisa kita lihat salah satu urutan atau kodonnya adalah CAA. Namun kita lihat ketika di intestin, di usus,
CAA, C ini diedit menjadi UAA. Dan UAA ini merupakan stop codon. Nanti kita pelajari stop codon itu apa di video translasi. Akibatnya, karena ini muncul stop codon, maka translasi terjadi di daerah sini. Jadinya peristiwa RNA editing di intestin ini menyebabkan apolipoproteinnya menjadi lebih pendek daripada apolipoprotein yang mRNA-nya tidak diedit. Sehingga apolipoprotein pada liver, pada hati dengan pada intestin usus itu panjangnya berbeda. Nah, ini menariknya ya. Jadinya pada peristiwa setelah transkripsi terjadi editing RNA yang menyebabkan urutan basa RNA-nya berubah, akibatnya protein yang dihasilkan juga berubah. Ini hanya informasi tambahan terkait kejadian editing RNA pada eukariotik. Dan saya ringkas sedikit, sehingga pada peristiwa transkripsi eukariotik itu ada beberapa kejadian yang membedakannya dengan peristiwa transkripsi pada prokariotik. Salah satu kejadian utama yang membedakannya adalah penambahan cap metilguanosin di ujung 5 dan penambahan poli A di ujung 3. Dan di video selanjutnya kita akan mempelajari pembeda lain peristiwa ekspresi genetik antara prokariot dan eukariot, yaitu kejadian splicing, pembuangan intron pada eukariotik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.